Pemirsa, siang kali ini kami akan angkat sorotan publik seputar biaya makan bergizi gratis program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun pemerintah saat ini menyebut sebenarnya kebijakannya mengenai anggaran makan bergizi gratis ini masih digodok, belum ada keputusan final soal anggaran makanan bergizi gratis ini, mau 15.000 atau 7.500 begitu ya. Nah, memang yang paling baru adalah isu bahwa sekarang biayanya dipotong karena dana negara terbatas. Dari angka 15 dipotong menjadi Rp7.500 per porsi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau juga Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini tidak dipotong. Kita simak pernyataannya. Menko bilang bahwa anggaran program makan gratis atau juga makan bergizi gratis sudah ditetapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu adalah Rp71 triliun di tahun 2025. Namun menurut Erlangga, pelaksanaan program makan siang gratis ini akan menyesuaikan dulu dengan indeks harga pangan di masing-masing daerah. Hal senada ini juga disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, bahwa Muhadjir mengatakan anggaran Rp7.500 per porsi makanan bergizi sangat besar untuk daerah tertentu. Dia mengatakan nominal ini, pemirsa, tidak bisa disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena dia mengatakan harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia ini beda-beda begitu. Sebenarnya Rp7.500 ini dapat apa? Ini pertanyaan kita semuanya. Kita simak pemirsa liputan tim Metro TV berikut ini. Nah, sekarang saya sudah ada di Warteg Bahari dan saya mau masuk ke dalam, kemudian mencoba membeli kira-kira dengan budget Rp7.500 per porsi. Ini kira-kira dapat menu apa aja? Oke, halo Mas, selamat siang. Mas, aku mau beli ini dong, satu porsi, tapi budgetnya Rp7.500. Kira-kira tuh dapat apa aja tuh, Mas? Dapatnya sama orek aja, Kak. Jadi dapatnya nasi putih sama orek, sama tempe orek, pemirsa. Jadi 7,5 itu cuma dapat nasi putih sama tempe orek aja. Karena nasi putihnya berapa harganya? Nasi putih 5.000. Kemudian tempe oreknya berapa? 2.000. Tempe oreknya 2.000, berarti masih ada sisa Rp500. Tambahin sedikit aja. Tambahin sedikit, tapi budgetnya cuma 7,5. Dapat minum nggak itu, Mas, sudah? Kalau hari biasa ya nggak dapat ini, paling teh tawar hangat yang enggak. Oke, dapat minum teh tawar hangat gratis. Itu pun digratisin ya dari wartegnya. Ini dia nasi putih sama tempe orek, bisa dilihat. Nah, saat ini di tangan saya sudah ada uang Rp10.000. Kita asumsikan kalau misalnya seperti informasi yang beredar di media Rp7.500, kira-kira kalau misalnya di Aceh sendiri ini bisa dapat apa? Kita akan coba tanyakan ke salah satu pedagang warung makan di kawasan Lampining, Banda Aceh. Kita tanyakan langsung aja. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa namanya, Bang? Kamal. Bang Kamal ya. Bang Kamal, ini saya ada uang Rp7.500. Iya. Bang, kira-kira dengan uang Rp7.500 ini kira-kira saya bisa beli makan apa di sini? Kalau 7.500 Hah? nggak kurang dapat lah, cuma yang dapat cuma telur asin aja. Hah? Telur asin Cuma yang dapat satu botol telur asin? Iya. Oke, kalau nasi, Bang, nggak bisa? Kalau nasi nggak bisa. Oh, oke. Kalau telur asin berapa berarti satu? 7.000. 7.000. Iya. Kalau nasi Kalau nasi pakai ikan 13. 13 ya. Iya. Paling murah berarti di sini Rp13.000 ya. Iya. Berarti Rp7.500 nggak dapat tuh. Satu Nggak. porsi nasi, sebungkus nasi aja nggak dapat, Bang. Iya, nggak Ya dapat. katakanlah misalnya nasi dengan telur gitu, apa separuh telurnya gitu nggak dapat ya, nggak bisa ya? Nggak dapat. Nggak dapat ya. Kenapa, Bang, nggak dapat, Bang? Kan karena kalau harga yang sekarang udah kurang tinggi semuanya. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Oke, muka abangnya aja langsung berubah ya pemirsa ya ketika disebut Rp7.500. Tadi Al-Hadi melaporkan dari Aceh dan sebelumnya ada dari Jakarta pemirsa. Sebenarnya angka harga per porsi ini sebelumnya ramai yang disebut adalah bukan Rp7.500 melainkan Rp15.000. Bahkan ada simulasi yang pernah dilakukan oleh Menko Erlangga sendiri di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Dalam simulasi itu kami coba tampilkan ini pemirsa simulasinya, beberapa menunya, bahwa Pemkab Tangerang ini menyediakan 4 menu utama makan siang dengan harga masing-masing Rp15.000. Yang ibaratnya adalah Rp15.000 dari anggaran 71 triliun ini dapat apa saja? Nah, ini menunya yang kemudian disimulasikan. Menu yang disediakan antara lain nasi ayam tepung, nasi ayam semur telur, kemudian gado-gado dan juga somai. Sejumlah
sejumlah menu juga mendapatkan tambahan berupa buah-buahan, sayur, dan tambahan lauk. Jadi sebenarnya pada saat itu sudah hampir ketemu nih formulasi kalau 15.000 itu dapat makanan bergizi seperti apa pada saat itu begitu ya. Nah, kalau di kehidupan hari-hari yang bukan simulasi, Rp15.000 ini dapat apa? Kita simak liputannya. Kendati pasangan Prabowo Gibran belum resmi ditentukan sebagai pemenang Pilpres 2024, namun program unggulannya makan siang gratis sudah mulai dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo. Dan sebelumnya juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meskipun saat ini masih dibahas, namun diperkirakan anggaran untuk program tersebut adalah Rp15.000 untuk per anak. Dan saat ini kami ingin mengetahui, melihat seperti apa sih kira-kira dengan anggaran Rp15.000 bisa mendapatkan menu apa saja. Saat ini kami sudah berada di warung nasi yang umum dikenal oleh masyarakat sebagai warteg dan akan dibantu dengan Ibu Daryona. Ibu Daryona yang akan membantu saya untuk melihat kira-kira menu apa saja dengan Rp15.000 yang bisa kami dapatkan. Dilihatkan dulu Bu, kira-kira ini dengan harga Rp15.000 ya Bu ya. Kalau misalkan saya kan dapat informasi berdasarkan pedoman Kemenkes, itu sebetulnya membutuhkan buah-buahan, kemudian juga susu untuk memenuhi gizi. Kalau misalkan di warteg Ibu, saya pengen nambah susu atau nambah buah-buahan, budgetnya atau anggarannya jadi berapa sih Bu? Jadi tambah 4.000 kalau tambah susu. Jadi 19.000. Pemirsa, kira-kira seperti inilah gambaran menu dari anggaran Rp15.000 yang bisa didapatkan. Dan berdasarkan informasi memang dari Kementerian Kesehatan membutuhkan pemenuhan gizi yang seimbang dalam artian dapat beraneka ragam menunya. Seperti tadi saya sampaikan, ada karbohidrat, protein, kemudian juga vitamin. Untuk karbohidrat jelas kita mengetahui dari nasi, kemudian protein bisa dari ikan atau telur atau tempe, kemudian vitamin dapat didapatkan dari sayur. Namun berdasarkan informasi sementara yang kami terima, memang program ini rencananya akan diserahkan terkait dengan pemilihan menunya kepada pemerintah daerah masing-masing, sehingga pemerintah pusat hanya akan menyediakan anggaran. Dan dari Bandung, Jawa Barat, Rifki Nafis Basyah, Bayu Ramdhani, Metro TV. Sudah berada di... Baik, kita lanjutkan pemirsa. Sebenarnya konsep makan siang bergizi gratis ini sudah diterapkan juga di negara-negara barat begitu ya. Kalau itu baik, justru kita pasti akan dukung. Tapi yang perlu diperhatikan adalah anggaran negara ini berapa? Jangan sampai jadi beban baru dalam keuangan negara. Tim Prabowo sebelumnya mencoba hitung-hitung dampak dari pelaksanaan makanan bergizi gratis ini. Jika terlaksana secara efektif dalam hitungan tim Prabowo, program makan siang gratis di sekolah ini juga mampu menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Hitungan ini mempertimbangkan ada 377.000 dapur yang dipergunakan untuk menyiapkan makan siang gratis di sekolah. Di setiap titik makan siang dan juga setiap dapur dilayani oleh 5 pekerja. Dalam jangka panjang, program ini juga akan memberi dampak positif seperti kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan UMKM karena bahan makanan yang diusahakan dari petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM ini semuanya dekat dari sekolah. Menu juga akan disesuaikan dengan produksi pangan unggulan lokal dekat sekolah tersebut, termasuk misalnya ada tambahan susu, begitu. Nah, pemirsa, sebenarnya berapa sih harga makanan bergizi yang benar-benar bergizi? Apakah ini sebenarnya memang berkaitan soal harga atau kuantitasnya atau kualitasnya? Sudah bergabung bersama kami ahli gizi dari RSCM Fitri Hudayani. Mbak Fitri, selamat siang. Ya, selamat siang. Mbak Fitri tadi sudah melihat ya liputan tim Metro TV ya, bahwa dari nasi dan orek saja atau misal di Aceh tadi cuma dapat telur asin, terus gizinya dari mana Mbak Fitri dengan harga 7.500? Ya, baik. Jadi sebenarnya nggak bisa juga kita katakan ya semuanya harus rata harganya berapa begitu, karena pastinya setiap bahan itu di setiap daerah akan berbeda. Tadi sudah disampaikan juga tingkat kemahalan daerah itu berbeda, dan kemudian juga penyusunan menu itu akan diserahkan masing-masing daerah begitu, karena masing-masing daerah tentunya punya pola harga masing-masing dan juga sumber daya dari bahan makanannya juga sendiri-sendiri, di mana misalnya kalau untuk ikan di daerah tertentu mungkin akan lebih mahal sehingga bisa digantikan dengan sumber protein yang lainnya. Ada yang sumber ikan yang lebih murah di daerah tertentu, dan itu bisa menjadi menu unggulannya di daerah tersebut. Jadi saya rasa kalau untuk harga itu bisa menyesuaikan. Yang penting adalah makanan ini mencukupi kebutuhan yang memang tadi sudah disebutkan ya, gizi seimbang.
ada makanan Oke. pokoknya, kemudian ada sumber protein. Sumber protein itu juga bisa bisa diganti-gantikan dengan sumber protein di daerah yang memang ada. Kalau misalkan daerahnya harga susu mahal, bisa diganti dengan produk lain, misalnya telur, ikan, atau dari unggas misalnya. Dan juga buah dan sayuran, karena itu juga bisa kita formulasikan sehingga kebutuhan akan zat gizi makro dan juga zat gizi mikro itu bisa dipenuhi, begitu. Oke, jadi seharusnya nanti ada lembaga yang mengatur soal makan siang gratis ini Ya. dan pinter-pinter dialah ya untuk bikin kreativitas Ya, betul. dari daerahnya seperti apa gitu. Mbak Fitri, untuk makanan bergizi, menurut ahli gizi begitu, makanan yang simple, enak, kenyang, itu seperti apa Mbak? Minimal lah. Ya, baik, terima kasih. Minimal ya, itu sebenarnya tadi saya sudah jelaskan itu sudah minimalnya kalau untuk memenuhi seperti itu. Kalau misalnya pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan gizi, taruhlah makan siang. Makan siang itu bisa memenuhi sekitar 30% setidaknya dari kebutuhan zat gizi sehari, energi sehari, zat gizi sehari. Nah, dari 30% ini kita breakdown lagi. Makanan pokok, kemudian lauk hewani, nabati, sayur dan buah, dan juga perlu diingat juga bukan hanya bahan utamanya saja yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan baik zat gizi makro maupun mikro, termasuk juga bumbu, kemudian santan yang digunakan, minyak tentunya dengan jumlah yang terbatas, sehingga satu set menu itu bisa memenuhi kebutuhan yang memang diharapkan oleh pemerintah ya, itu bisa terpenuhi. Nah, mudah-mudahan sih dengan pemenuhan ini, kalau misalnya memang penyusunan menunya itu bisa sesuai dengan prinsip gizi seimbang, ya tujuan akan tercapai, misalnya masalah gizi pada anak, kemudian mencegah anemia pada remaja putri, misalnya anak-anak SMP, SMA itu bisa tertangani ya, sehingga tadi itu sebenarnya kalau masyarakat kita sehat pastinya akan juga menjadi sebuah efisiensi. Oke, akan menjadi efisiensi. Mbak Fitri, jadi seharusnya siapa nanti yang bisa memastikan makanan yang tersaji di program ini itu benar-benar terjamin gitu, kualitasnya baik, bukan sekedar hanya untuk yang penting ada. Ya, baik. Pemenuhan juga ini perlu adanya pengawasan ya. Nanti mungkin dari kan kalau di tingkat daerah bisa melibatkan banyak profesional yang bisa mengawasi baik bukan hanya kualitas dari bahannya saja, jumlahnya, tetapi juga perlu diperhatikan adalah keamanannya. Misalnya keamanan pun dalam hal ini jangan sampai misal pembagian makanan itu menyebabkan adanya keracunan, misalnya karena persiapannya yang tidak aman, itu juga perlu pengawasan. Kemudian juga selain makanan yang diberikan, harapannya adalah masyarakat juga bisa teredukasi dari makanan yang nanti dibagikan seperti itu. Misalnya pada anak sekolah dengan menu yang ideal, diharapkan anak sekolah ini memiliki pengetahuan yang baik terhadap harus makan apa sih sebenarnya. Nanti di rumah tuh harus bagaimana sih ibunya misalnya mempersiapkan menu makanan, kan tentunya kalau misal makanan di sekolah sudah bagus komposisinya, pasti anak ini akan menginformasikan, Bu kok di rumah nggak pernah makan sayur gitu, misalkan kok nggak pernah ada buah-buahan seperti itu. Nah itu tidak hanya berhenti di pemberian makan saja, tetapi juga kita harus memperhatikan banyak hal yang misalnya tadi itu yang keamanan, kemudian aspek edukasi kepada masyarakat ya, begitu Mas. Oke, dengan hal-hal yang Mbak Fitri sebutkan berarti seharusnya nanti ada lembaga yang mengatur ini benar-benar harus hati-hati dan juga sangat teliti begitu ya. Mbak Fitri, ini proyek nasional gitu, nanti akan melibatkan seluruh generasi kita, generasi muda begitu. Ya. Bagaimana ketika nanti ada pelajar misalnya memang dia tidak bisa makan tertentu dalam artian alergi dan segala macam. Ini kan juga perlu diawasi ya Mbak, atau juga perlu ditangani karena biasanya untuk membuat menu yang lebih variatif begitu. Masukan dari seorang ahli gizi, Mbak, untuk kedepannya program ini ketika berjalan, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, Mbak? Silakan. Mbak Fitri? Oke, sepertinya ada masalah komunikasi, pemirsa. Terima kasih Fitri Hudayani, ahli gizi RSCM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.